Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Ramadhani dengan NIM 2110301058. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Pertama, yakni cara minimal memandikan jenazah yang sudah memenuhi makna mandi dan cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap jenazah secara singkat. Menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menuturkan dalam kitabnya Safinatun Najah, yang artinya paling sedikit memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota badan. Sedikit lebih rinci serta teknis cara ini dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Hind dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dengan menghilangkan najis yang ada di tubuh mayat kemudian menyiram air secara merata ke tubuh. Bila cara ini telah dilakukan dengan benar dan baik, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Kedua, yakni tata cara memandikan jenazah secara sempurna sesuai dengan sunnah. Syekh Salim menuturkan cara kedua ini dengan menjelaskan yang artinya dan sempurnanya memandikan jenazah adalah membasuh kedua pantatnya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukannya, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyur dengan air sebanyak 3 kali. Tata cara melaksanakan sholat jenazah secara teknis, Dr. Mustafa Al-Hind menjelaskan cara kedua ini sebagai berikut. Jenazah diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan, kayu, atau lainnya, dan ditutup auratnya dengan kain. Pada masa sekarang ini di Indonesia sudah ada alat semacam keranda untuk memandikan jenazah yang terbuat dari bahan aluminium atau stainless. Orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan dan belakang si jenazah. Kemudian membersihkan mulut dan hidung, lalu mewudukan sebagai wudunya orang hidup. Membasuh kepala dan muka si mayit atau jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya, dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut, maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan. Membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri dari yang dekat dengan tengkuk. Dengan cara ini, semua orang memandikan meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Ini baru dihitung 1 kali basuhan. Disunahkan mengulangi 2 kali lagi sebagaimana basuhan tersebut sehingga sempurna 3 kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila si mayit bukan orang yang sedang ihram. Syekh Nawawi dalam kitabnya Kashifatus Saja menuturkan disunahkan basuhan pertama dengan daun bidara, basuhan kedua menghilangkan daun bidara tersebut, dan basuhan ketiga dengan air bersih yang diberi sedikit kapur barus yang sekiranya dapat sampai merubah air. Ketiga basuhan ini dianggap sebagai 1 kali basuhan dan disunahkan mengulanginya 2 kali lagi seperti basuhan-basuhan tersebut. Masih menurut Dr. Mustafa Al-Hind bahwa mayit laki-laki harus dimandikan oleh seorang laki-laki dan sebaliknya jenazah perempuan harus dimandikan oleh orang-orang perempuan. Hanya saja seorang laki-laki boleh memandikan istrinya dan seorang perempuan boleh memandikan suaminya. Satu hal yang juga perlu diketahui bahwa disyaratkan memandikan mayit adalah dalam rangka memuliakan dan membersihkan. Ini wajib dilakukan kepada mayit muslim kecuali orang yang mati syahid di dalam peperangan.
Wallahu alam. Niat memandikan jenazah dan doa mewudukannya. Berikut ini cara bacaan niat untuk memandikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, dan doa mewudukannya. 1. Niat memandikan jenazah untuk jenazah laki-laki. Nawaitu la adaan hadzal mayyit lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Kemudian, untuk lafaz niat memandikan jenazah perempuan, yaitu nawaitu ghuslah adaan hadzihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Sebagaimana ditulis oleh Muhammad Sholihin dalam panduan lengkap perawatan jenazah. Untuk mengkafani jenazah laki-laki disiapkan 3 lembar kain putih dengan rincian sebagai berikut. Bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut, kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis. Sebagai lapisan kedua, lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan yang dilansir dari NU Online. Cara mengkafani jenazah laki-laki adalah membungkus jasadnya dengan menggunakan 3 lembar kain putih tadi. Masing-masing kain tersebut diukur agar cukup lebar dengan panjang sesuai panjang tubuh si mayat, dan dengan lebar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuhnya. Di sisi lain, makruh hukumnya menggunakan kain selain warna putih untuk mengkafani jenazah. Sebagaimana juga dimakruhkan untuk menggunakan semacam terusan gamis dan menutup kepala dengan semacam sorban. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Bagi jenazah perempuan, sebaiknya 5 lembar kain dengan detail sebagai berikut. Lapisan terdalam yaitu kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut. Kemudian lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung, yaitu kain yang menutupi bahu sampai kaki. Batas minimalnya sampai paha. Untuk lapisan terakhir adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan, sedangkan jika jenazah perempuan maka diusahakan mengkafaninya dengan menggunakan 5 lembar kain putih yang disebutkan di atas. Bagian dalam berfungsi menutup bagian pusar hingga anggota paling bawah, himar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya, sarung, dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayat. Cara mengkafani jenazah di atas adalah untuk mayat yang meninggal dalam keadaan normal dan tidak sedang berihram. Jika laki-laki atau perempuan meninggal ketika berihram, maka bagi mayat laki-laki wajib membuka kepalanya, dan bagi mayat perempuan wajib dibuka wajahnya. Langkah terakhir, sebaiknya disiapkan juga kapuk kapas dan 5 lembar kain putih. Kapuk kapas ini berfungsi untuk menutup lubang-lubang pada bagian tubuh yang terlebih dahulu diberi kapur barus sebelum dibungkus kafan. Setelah dikafani, bagian anggota sujud diikat dengan kain yang disiapkan tadi yang nantinya dilepas ketika diletakkan di kuburan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.